Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dodi Nofra sebagai dosen praktek dakwah dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya dalam menuntut ilmu. Izinkanlah pada kesempatan hari ini bagi saya untuk memberikan ceramah atau pidato mengenai pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, semua dari kita pernah merasakan rasa resah, gelisah maupun gundah. Hal tersebut bisa diakibatkan dari permasalahan ekonomi, masalah keluarga, maupun masalah orang-orang yang kita cintai diwafatkan oleh Allah. Adapun obat dari rasa resah, gelisah maupun gundah tersebut adalah banyak-banyak mengingat sesuatu yang akan memutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, aksir zikroha dimulazati, dan perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan memutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa salah satu surat yang menjelaskan mengenai kematian yaitu dalam surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah akan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beriman dengannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, sedikit mengenai sejarah dari kewafatan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat Nabi Muhammad berada di kota Madinah, dan pada suatu hari ketika beliau menaiki mimbar untuk memberikan ceramah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Di antara ceramah beliau tersebut yang berisikan, barang siapa yang mengikuti sunnahku dan mengamalkannya, ia akan masuk surga bersama denganku. Kemudian para sahabat merasakan gelisah atas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Salah satu dari sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, memandang Nabi dengan pandangan yang berkaca-kaca. Kemudian setelah Nabi selesai membacakan ceramahnya, Nabi hendak turun dari mimbar, tetapi Nabi terjatuh dan langsung ditangkap oleh para sahabat beliau. Kemudian keesokan harinya ketika matahari telah terbit, tetapi pintu dari rumah Nabi Muhammad masih tertutup rapat, dan ternyata Nabi Muhammad sedang sakit dalam kondisi yang lemah. Dan pada hari itu juga datanglah seseorang dengan mengucapkan salam ke rumah Nabi Muhammad sambil berkata, apakah saya boleh masuk? Kemudian Fatimah langsung berdiri dari sisi ayahnya dan membukakan pintu sambil berkata, maaf, ayahku sedang sakit. Kemudian Fatimah menutup pintunya kembali dan kembali ke sisi ayahnya. Dan Nabi Muhammad pun bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, siapakah itu? Dan Fatimah pun berkata, maaf ayahku, aku tidak mengetahui orang itu dan aku tidak melihat orang itu sebelumnya. Kemudian wajah Nabi Muhammad SAW pun berubah dan berkata kepada Fatimah, wahai anakku, dia adalah orang yang memutus akan keindahan sementara, yaitu malaikat maut. Seketika Fatimah pun langsung menangis dan tiada henti-hentinya dengan mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu kapan dan di mana kita diwafatkan, dalam kondisi apa kita diwafatkan. Kemudian salah satu dari perkataan Abu Ali Ad-Daqqa, yang mana beliau adalah seorang ulama,
yang perkataan beliau tersebut dinukilkan kepada Imam Al-Qurtubi. Di dalam perkataan beliau tersebut, beliau berkata, barang siapa yang banyak mengingat akan kematian, maka ia dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu segera bertaubat. Maksudnya di sini itu melepaskan segala dosa kita. Yang kedua, hati yang lapang. Maksudnya di sini kita tidak mengeluh atas segala ujian yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga yaitu semangat beribadah. Semangat beribadah dalam berbuat kebaikan, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kesimpulan dari ceramah saya yaitu tujuan kita setelah mati, yaitu bagaimana kita selamat setelah kematian, baik itu di alam barzah maupun setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.